Halo Sobat Misteri, kembali lagi dengan gua Gian dan Chris. di Dialog Misteri. Jadi kita masuk ke sesi tanya di hari lagi nih. BTW, Hmm? suara lu ngebas. Oh iya, suara gue jadi ngebas banget ya, karena lagi ini sih, tenggoroknya lagi. Oh, lagi kurang ini fit. Enggak sih, lagi keren aja. Kurang fit. Enggak nih, kurang fit. Ter, Merek dong. tuh. Nggak jadi normal nggak suara gue? Oh iya, Ya kan? mendingan. Berarti ada hak tadi. Padahal keren ya. Nah, jadi kita udah masuk ini Kur. Apa tuh? Ke sesi tanya di hari yang kedua. Kedua ya. Kan minggu lalu udah satu. Oh iya, ada 20.000 pertanyaan ya. Iya, goceng sih. Nah, jadi kita mau masuk ke ya mungkin ada 6 pertanyaan berikutnya lagi. Oh iya. Yang masih pending kemarin-kemarin. Dan di sini kita mau bahas lagi tentang pertanyaan yang berhubungan dengan hal-hal mistis. Seperti biasa ya. Seperti biasa. Karena kita kontennya mistis. Oke. Nah, jadi lu udah penasaran belum pertanyaannya kayak gimana? Penasaran gua pengen tahu nih apakah sama, yang pasti enggak ya sama yang kemarin. Ya, mungkin ada yang berhubungan aja sih. Berhubungan ya. Gua udah penasaran. Cuman beda. Beda ya. Oke. Kalau gitu, gak pakai lama, kita langsung masuk aja ke DDM. Oke, kalau gitu kita udah masuk ke sesi tanya jawab, tanya di hari anjay. Oke. Langsung aja ya, mungkin ke pertanyaan pertama ya, Kur. Boleh. Pertanyaan pertama dari para netizen, para followers Dialog Misteri itu, kenapa kalau kesurupan matanya merem? Apa maksudnya? Kalau Kesurupan ini nggak matanya mediasi kalau nyurup ya. Oh, nyurup. Mungkin ngeliat lu merem gitu. Oh, bukan tadi ya kesurupan, maksudnya nyurup kali ya. Nyurup. Iya. Nah, ya seperti episode yang sebelumnya. Ya, ini bukan kesurupan tapi Gian nyurup. Kenapa dia merem? Biar nggak melek aja. Betul, karena gue ngantuk. Enggak sih, biar lebih real aja gitu. Takutnya misalnya kalau melek gini, misalnya lagi mau ngomong sama siapa gitu. Terus kayak kalau merem kan ya berarti bukan mata dia gitu loh. Iya, kayak biar gitu. emang gue merem tuh biar dia gerak sendiri aja lah. Gitu Iya, karena ketika lagi mediasi itu semua itu yang kendaliin ya kita kasih ke makhluk. Gue kayak gitu sih. Iya, sama juga kalau gue sendiri sih kenapa gue merem biar lebih tenang lah ya, nggak ada distraction dari visual apa yang gue lihat gitu loh. Jadi biar dia mau ngomong apa gue lebih kedengeran aja sih gitu. Maksud dia apa? Oh gini, dia ngasih gambaran. Oh gini gitu kan. Misalnya kayak di konten sebelumnya ada kontennya si Randy, kan? Dia kan lagi nunjukin dia dari mana. Nah terus dia ngasih gambaran tuh. Terus gue ngelihat kayak ada gambaran pohon gede gitu kan. Nah kalau gue melek kan gue nggak ngelihat pohon gede, gue ngelihatnya ada lampu-lampu ini aja nih. Sama pernah kayaknya waktu itu lagi nyurup, dia melek gitu. Kita liatin kan yang malu gitu kan ngeliatinnya bener-bener ngeliatin ya. Tapi kalau pakai mata jadi lucu gitu gitu. Oh iya. Terngakak lagi. Ya mata gue kayak gini gitu kan. Wah. Jadi tari Bali. Tapi kalau yang kesurupan total sih mau merem mau melek bebas lah. Iya dia yang kontrol sih ya. Kalau ini kan gue yang kontrol, gue tuh meremin aja udah. Nggak punya, kalau yang kesurupan total nggak punya akses. Betul. Kalau kesurupan total nggak punya akses, tapi kalau nyurup ya gue yang kontrol masih. Oke. Itu udah menjawab ya harusnya ya. Semoga. Ya sekalian juga sih emang gue perih kalau gue melek terus kan, mending tidur. Oke, pertanyaan kedua berarti. Kenapa jin bisa suka sama manusia? Hantu maksudnya kali. Hantu mungkin ya. Hantu ya. Karena jin benci manusia. Jin benci manusia. Iya. Ya mungkin hantu, kenapa hantu bisa suka sama manusia? Mungkin maksud pertanyaannya kayak kuntilanak misalnya, kenapa bisa suka sama cowok kayak gitu kan? Atau Karena dia cewek. Karena dia cewek, betul. Kalau kenapa genderuwo suka sama cewek? Karena dia cowok kayak gitu. Oke, menjawab ya, nggak sesimpel itu lah, tapi jawabannya apa, Gur?
Sebenarnya karena ada kesamaan sih. Jadi nggak semua makhluk itu cocok sama manusia, maksudnya dia tiba-tiba suka gitu, enggak. Cuma misalnya ada kesamaan, misalnya contoh gue orangnya pemarah, nah gue pasti rata-rata bakal disukain sama makhluk-makhluk yang suka berbau-bau emosi gitu. Terus gue yang pemalas begitu juga kayak gitu, atau gue yang kurang rajin nanti ada yang suka, misalnya gue enggak jarang mandi atau apa kayak gitu-gitu. Oke. Atau mungkin kita langsung interview hantunya saja, kenapa? Ini beneran nih mau panggil? Iya, maksudnya tadi contohnya Kunti. Oh, contohnya Kunti. Oh, maksudnya mau panggil Kunti nih? Iya, kita panggil Kunti, kita tanya langsung, kok lu bisa ya suka sama orang kayak gitu. Aduh, gue jadi lekong lagi. Ini sembari ngejawab ini nih, kenapa kalau kesurupan matanya merah mungkin. Nah, sama ngejawab bedanya nyurup sama kesurupan. Oh iya, nanti Gian matanya melek. Hah? Janganlah. Nggak usah. Enggak, gue merem aja. Nah, ya boleh sih kalau mau manggil. Ya manggil Gian. Manggil gua. Oke, kalau gitu panggilan deket-deket. Gimana ya manggilnya ya? Woi. Aduh, ini kita langsung aja ya. Panggil siapa ya? Jangan yang punya siapa. Jangan punya siapa ya? Yang deket sini aja nih. Deket sini aja. Oh, yang di depan ya? Iya. Tarik aja, panggil aja. Langsung aja nih. Ya udah, sebentar ya guys. Wih, atraksi. Fokus gue. Udah sini. Iya, langsung masuk aja. Masuk aja. Tadi gue jambak sih. Enggak, gue jambak sih. Nah, langsung ya. Halo. Selamat malam. Malam. Lagi ngapain tadi? Lagi ngobrol. Oh, lagi ngobrol. Jadi kita mau nanya dikit nih, namanya siapa? Nisa. Oh, Nisa. Jadi Nisa, kita lagi ngonten. Ada pertanyaan gini, kenapa hantu bisa suka sama manusia? Nah, ini kan yang nanya manusia nih semua nih. Terus tadi kita bilang gimana kalau nanya langsung makhluknya aja gitu kan. Nah, ini minta Nisa nih jawab coba. Kalau Nisa suka sama manusia gimana tuh? Itunya sih. Apa tuh? Apa ya? Itu kayak yang aku lihat itu ada auranya. Oh, auranya. Auranya itu nggak tahu ya, ngomongnya bikin seneng aja sih, bikin pengen nempel. Oh, pengen nempel. Iya. Tapi semua manusia apa tertentu aja? Ya sebenarnya ya siapa aja yang auranya bisa aku tempelin aja sih. Aura yang gimana tuh? Ya mungkin beda-beda ya. Kalau yang Nisa suka auranya yang gimana? Yang gimana ya? Yang penakut kah misalnya, atau yang gimana gitu coba? Ya yang penakut sih bukannya Nisa suka penakut, cuman kalau dia takut tuh lucu. Oh gitu. Iya, jadi yang dulu Nisa pernah ikut ya. Dia tuh kan orangnya pemalu, penakut. Ya sama orangnya cuek-cuek aja gitu. Gitu. Entah kenapa kayak wah sama nih kayak Nisa ya. Oh, mirip sama Nisa. Kayak nggak tahu ya, kayak cocok aja. Iya. Jadi makanya Nisa suka pas lihat, apalagi pas Nisa ikut dianya kayak ya udah biasa-biasa aja kan. Terus juga orangnya ganteng. Buset. Gantengan dia apa Gian? Yang mana ya? Kalau yang ngomong Gian berarti Gian nih.
Dia nggak mau, katanya jangan ngomong dia ganteng. Ya. Terus Nisa, kira-kira dari kita berdua ada yang suka nggak nih? Suka sama apa? Ya misalnya ada kecocokan nggak dari secara aura atau apa? Enggak sih ya. Enggak. Kalau dua-duanya sih kelihatannya sama, galak. Galak. Aku takut galak. Kalau yang dulu kan aku ikut nggak galak orangnya. Kalau yang sekarang galak. Ini. Kalau yang suka marah-marah, Nisa suka nggak? Enggak, serem. Serem. Terus kalau yang apa? Yang jarang mandi misalnya? Bau. Nisa nggak suka? Nggak suka. Oh, Ya gitu. itu yang suka yang lain tuh ada dulu. Oh gitu. Yang Kan suka yang jarang mandi juga? Ya dia juga bau orang. Oh iya. Bukan orang ya, hantu. Iya, hantunya juga bau gitu. Oke lah, berarti tergantung kecocokan ya Nisa ya. Iya, kalau aku kan ketemunya ya rasanya cocok. Mungkin sama ya kayak kalian. Oh iya, gimana tuh? Kalian kan kalau nyari pasangan kan juga gitu kan. Ngatin dulu kan pasti. Oh, Cocok nih cocok gitu. nih. Bisa masuk kan gitu. Ya mungkin kalau Nisa caranya beda aja. Oke, Nisa, pertanyaan terakhir. Nisa pernah kesurupan manusia nggak? Gimana caranya? Nah itu coba Nisa cari tahu. Jangan Nisa kan nyurup nih ke badan manusia. Nah manusia ke badan Nisa. Ntar Nisa coba tanya ke itu kan. Iya coba tanya dulu lah teman-teman, siapa tahu ada yang tahu. Iya, nggak pernah denger tuh. Nggak pernah denger ya? Iya. Ya udah. Emang gitu. ada ya? Nah itu Nisa harus cari tahu dulu. Siapa tahu ada tuh baru. Kayak nggak ada sih, tapi udah tertanyanya. Gitu. Kasih taunya gimana? Tanya aja, ada nggak sih yang manusia masuk ke badan kita gitu? Kita kesurupan manusia. Tapi emang kalau ada gimana tuh? Nah itu Nisa harus cobain. Ih, serem. Aneh ya, manusia kok bisa suruh ada hantu. Ih jangan hantu doang lah nyuruh ke manusia. Tapi kan itu lebih serem. Lebih serem lagi ya? Iya, soalnya jarang bisa kayak gitu mah serem. Aduh, ini the next level berarti ya, kayak gitu ya. Udah lebih tahapannya lebih tinggi lagi ya, lebih maju. Itu lebih menakutkan daripada yang Nisa pernah lihat. Oh iya gitu. Oke, kalau gitu Nisa, thank you informasinya. Bisa pulang kembali ngobrol-ngobrol bareng temen. Dah. Dadah. Selamat malam. Bohong langsung. Pas kebetulan batuk juga sih. Bohong lo ya. Kita nggak cocok dia. Galak katanya. Iya. Yang ada dia dijambak-jambak. Berarti tadi apa dia ngomong apa aja tuh? iya, intinya si makhluk tadi, si Nisa ngomong berdasarkan kecocokan. Kalau si Nisa dia sukanya sama yang penakut, yang pemalu, kayak gitu-gitu. Iya, katanya sih gua nangkepnya ya karena lucu. Jadi apa ya, imut ya kayak gitu. Iya. Nah tapi dia nggak suka sama yang jarang mandi, Gi. Oh iya tadi sama yang suka marah-marah. Beda lagi gitu. Iya tadi ngasih tahu katanya kayak ya kalau yang suka sama jarang mandi mah itu yang ibaratnya dia nunjukin kayak setannya itu atau hantunya tuh emang yang bau juga gitu loh. Yang busuk-busuk. Iya makanya nempel. Ya mungkin kayak lalat. Ya kayak laler emang suka yang busuk kan, dia nempel ke daging-daging busuk kayak gitu kan. Ya lebah sama bunga misalnya atau apa kayak gitu-gitu. Jadi ada kecocokan masing-masing. Iya. Semoga menjawab. Yang jawab Nisa. Ya, Nisa. Walaupun emang dari badan gua, dari mulut. Nisa Sabia. Allah. Harusnya tadi nyanyiin, lo nyanyiin nggak sih? Oh iya. Iya belum nyanyiin ya. Masih Panggil lagi. Jangan. Dia lagi nanya tuh pasti. Apa
emang ada yang manusia masuk ke hantu? Tanya tuh ke teman-temannya. Pertanyaan ini tadi apa itu pertanyaan gua minggu lalu. Oh iya, itu pertanyaan minggu yang lalu. tanya di hari yang sebelumnya gitu. Makanya dia serem juga kalau ada katanya. Oh dia aja takut ya? Dia aja takut katanya kalau ada, kau beneran bisa manusia masuk ke hantu itu menyeramkan katanya, itu nggak ada katanya. Manusia aja takut, hantu masuk ke manusia. Iya, itu lebih menyeramkan Iya, berarti. lebih takut lagi deh. Karena belum ada gitu. Atau mungkin belum tahu. Belum tahu. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya ya. Ini pertanyaan ketiga sih. Ketiga ya? Kenapa kalau ketempelan jin kita jadi malas beribadah? Nah, karena memang tugasnya jin jin dan makhluk-makhluk untuk bikin kita males. Jadi memang dari dulu kan tugasnya udah mencobai manusia gitu. Memang ya biar nggak taat secara ibadah, biar nggak ke Tuhan kayak gitu-gitu sih. Jadi emang ya namanya kayak di agama-agama lain pun nih juga pas gue denger ibaratnya jin atau setan ya sebutnya ya. Kayak mereka tuh yang menggoda, membisik-bisikkan dosa-dosa kayak gitu kan. Emang ya tujuan mereka sih. Iya. Ya, job desk mereka gitu. Job desk-nya emang nggak usah disalahin gitu loh. Tapi bisa juga nggak kayak kalau dia kan nempel kita, terus kita ibadah, dia tuh sebenarnya kalau jadinya kesakitan, terbakar. Iya, itu bisa kok. Oh, jadi mereka menghindari biar mereka tuh terbakar. Betul, kayak gitu. Dan sebenarnya sebelum dia nempel pun ke kita gitu, mereka sebenarnya udah mencoba. Entah nggak dari kita nih, misalnya anggaplah targetnya gua. Tapi dia nggak bisa langsung ke gua. Misalnya lewat Gian, lewat siapa, kayak gitu-gitu. Oh. Jadi dia kayak ngacoin suruh ajak ini gitu biar gua ke distract kayak gitu-gitu. Oh, jadi misalnya lu nggak bisa ditempel ke gua dulu, gua mabuk kuy, gitu ya. Iya kayak gitu-gitu. Berarti teman-teman gua setan. Tapi sebenarnya banyak yang gini tau, ya yang menurut gua kayak, oh gua jadi males ini, jadi nyalain jinnya. Oh, iya. Gua males doang karena ketempelan nih. Gitu. Padahal dia doang gitu. Iya, maksudnya sebenarnya kenapa lu harus nyalain jin? Karena udah job desk-nya dia gitu loh, maksudnya kayak buat apa disalahin sih gitu. Itu candaan gue di kantor tuh. Iya. Wah ini karena jin gue. Tapi canda doang sih sebenarnya. Emang job desk dia sih memang. Iya, maksudnya kayak gue malas sih dibisikin ini, dibisikin setan, dibisikin itu. Kan banyak tuh misalnya kayak orang ngebunuh karena dibisikin setan. Iya. Ya udah kalau dibisik kan nggak usah harus lakuin, dia ngebisik aja. Gitu. Dia ngebisik tapi yang lakuin lu, ya kan gitu kan. Berarti ya salah lu. Kenapa mau dengerin? Bodoh, nggak canda. Oke. Jadi lanjut, itu udah terjawab. Ya udah terjawab, semoga terjawab. Lanjut pertanyaan keempat. Kenapa ada orang yang kena santet atau kerasukan tapi ketika didoakan atau diruqyah tidak mempan? Nah, kenapa tuh? Ini berat pertanyaannya. Berat nih pertanyaannya. Aduh, kalau ditanya kenapa 10 menit lagi ya kan jawab kan. Ya sebenarnya kalau ditanya kenapa balik lagi ke yang melakukan ini sih, doanya itu. Dia yakin nggak sama doa yang dia ucapkan? Ya iya. Ini balik ke konten minggu lalu juga sih ya. Iya. Ya kan ada kan ngomong tentang keyakinan. Iya, keyakinan doa gitu. Sebenarnya bukan nggak mempan gitu. Tapi kita pede nggak sih, seberapa pede doa kita tuh didengar sama Tuhan gitu. Bahkan sebenarnya nggak doa pun udah bisa ngusir sih. Kalau nggak doa pun nggak? Iya nggak bisa. Tapi lu udah melangkah itu atau lu pengen ngelakuin hal itu, udah yakin Tuhan ngebantu kayak gitu. Jadi dari hati aja pokoknya gue tuh punya Tuhan kayak gitu. Iya kayak gitu. Tanpa itu ngedoa pun udah langsung kabur pasti ngibrit. Oh, jadi kayak ibaratnya ya kita udah tahu nih yang jaga kita. Iya. Kasarnya baru ngeliat, oh ini kesurupan, keluar, baru gitu doang. Bisa langsung keluar, tapi dalam arti keluar itu kan dia udah pede, nunjuknya itu udah bawa-bawa Tuhan gitu, maksudnya kayak gitu. Oh, misalnya ada setan lagi masuk dalam ruangan nih. Iya. Kita udah yakin ada Tuhan. Iya. Dia bisa kabur juga tuh. Kabur, pasti nggak bakalan berani. Kita liatin aja, gitu. Dia kabur. Tapi padahal dia di sana kita liatin sebelum mana kabur juga.
Kayak gitu. Oke, berarti jawabannya Keyakinan sih. apa? Baliknya poinnya keyakinan. Keyakinan ya. Semakin yakin kita, semakin yakin. Semakin yakin. Semakin yakin, semakin dilindungi. Iya, gitu. Semakin efektif juga doanya berarti ya. Betul. Oke. Itu semoga terjawab anjay. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Oke. Gimana cara nentuin doa yang pas untuk nyadarin orang yang kesurupan? Ya kalau ngepasin doa, ini kan di ajaran agama masing-masing pasti ada ya. Oh ya ada. Ya, maksudnya ada doa khusus buat ABC, contoh misalnya doa makan, ya kan ngepasinnya doa makan dong, jangan doa tidur kayak gitu-gitu. Iya. Nah itu kalau di agama pasti ada diajarin buat doa buat menghalau yang kurang baik, gangguan setan atau segala macam kayak gitu, itu kan pasti ada. Tapi sebenarnya balik lagi ke poin yang pertanyaan sebelumnya juga Gi. Kalau tanpa doa pun atau doanya pun nggak pas anggapan gitu, tapi kita yakin itu bisa ngusir Oh. yang kesurupan sekalipun. Berarti ngomongin kayak gini ya. Gue mau tanya nih. Pertanyaan bodoh sih. Hmm, Gue doa makan untuk ngusir bisa juga. bisa. Oh bisa juga Ya, gitu. karena takut. Oh karena gue udah yakin aja gitu ya. Bukan karena takut mau dimakan setan. Itu make sense sih. Make sense. Gue mau dimakan nih katanya. Itu Bukan diusir lagi kan. terus pas lagi doa makan, doanya ngusir setan, nasinya lari. Nasinya setan dong berarti. Setan. Kebalik ini. Tapi bisa. Bisa. Bukan karena mau dimakan kan? Tapi... Iya bukan. Tapi karena sebenarnya ya doa itu kan perantara ya. Ibaratnya masih perantara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi kan di hati kita misalnya kita doanya makan, tapi kan niatnya itu udah sebelum kita ngedoa udah ada niat di situ. Nah niat itulah aja yang dipegang. Oke, berarti niat. Sebelum pas lu mau makan kan pasti lu, gue mau makan nih. Iya. Nyiapin makan dulu dong. Udah lapar nih, udah mau makan. Itu kan udah niat tuh. Iya. Nah ketika mau mulai makan lu baru doa kan, Iya. kayak gitu. Yaitu buat mengucap syukur aja sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya niat itu yang baca. Oh. Kayak gitu. Oke. Niat awalnya aja Niat yang udah awalnya, ya. ditentuin kayak gitu. Oke, jadi doanya sebenarnya nggak ada doa ibaratnya yang ngomongin agama apapun ya. Iya kalau mau agama apapun yang masalah pas ya pasti ada yang ikut yang secara ini aja Yang dari diajarin. agama aja ya diajarin agama. Jadi yang dikasih tahu yang penting diajarin ya udah ikutin aja gitu kan. Tapi kalau emang taunya cuma doa makan ya balik lagi. Ya makan aja itu. Iya makan aja telan kesurupan juga sih. Oke, itu terjawab berarti. Nah ini ternyata cepat juga ya masuk ke pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya agak aduh nyeleneh banget nih. Aduh, kenapa ada hantu yang nebeng pakai taksi atau ojek? Padahal dia bisa ya teleportasi atau terbang atau semacamnya kayak gitu. Oke, pertanyaannya hantu mau kemana? Hah? Hantunya mau kemana? Dia nggak spesifikin. Oh, nggak spesifikin. Iya. Mungkin gini kali ya. Mungkin ada beredar beberapa video gitu ya. Misalnya di dalam video tersebut ada orang tiba-tiba ternyata nganterin setan. Oh seperti yang lo kirim ke gua. Iya. Ya kan? Oh iya di mobil ya? Iya di mobil kan. Itu ada, di Jepang ya? Di Jepang itu. Yang ada cewek lagi duduk kan kayak gitu kan. Atau enggak pernah ada juga kasus yang dimana katanya biasa ojek online nih. Biasa cewek kan. Mas mau ke sini ya lokasinya. Ya kan? Ternyata kuburan. Abis itu dia ngasih duit jadi daun kayak gitu kan. Tapi bener kayak ini hantu bisa pakai aplikasi. Ya kan baru mikir gue. Iya. Tapi kok bisa ya bener? Kenapa? Bukan kok bisa, tapi kenapa? Sebenarnya kenapa itu karena satu mereka gabut. Oh, ini beneran? Beneran. Maksudnya gabut ya memang kerjanya begitu gitu loh. Yang satu pertama dia masih pengen ngerasa yang gue tangkep ya. Dia merasa pengen kayak manusia pada umumnya. Dia ngerasa dia masih bisa hidup seperti dulu. Oh, jadi ya kangen lah, belum move on. Jadi dia ngikutin ya orang pada pakai naik ojek, naik taksi, naik apa dia ikutin gitu. Dan yang kedua mungkin mereka buat ngeganggu di situ, ya kan, ngetes. Jadi misalnya di setiap anggaplah di perempatan ini pasti ada cewek
mau ke arah sini gitu. Tapi ujung-ujungnya kan tempatnya itu doang. Iya. Nah kenapa? Sebenarnya buat ngegangguin daerah situ aja gitu. Kalau ngomong konsep teleportasi kenapa ke sono, ya dia harusnya juga nggak ngapa-ngapain ke sono sih. Paham nggak maksudnya? Nggak usah dari persimpangan anggapnya sampai tujuan gitu, nggak perlu kayak gitu. Karena berarti kan ada tujuannya lebih ke arah ngeganggu. Oh, jadi cuma mau ganggu doang. Dulu deket komplek, nggak deket komplek rumah sih Gi. Ada daerah gitu, tapi memang lewat kuburan. Sering dianterin turun kuburan, gitu. Orang turunnya di kuburan, orang beneran gitu kan. Tapi pas itu katanya duitnya jadi daun kayak gitu-gitu. Kok bisa? Dia berarti kayak ada magic hipnotis gitu ya, bikin duitnya kayak daunnya iya kayak gitu, kayak dihalau atau apalah, mungkin matanya kayak gitu-gitu. Aduh, itu gue jadi ojeknya sih kalau ini rugi gue. Itu angkot dulu. Dan dulu daerahnya masih belum ada ojol belum ada. Ya mana berarti udah cukup lama sih. Lama tahun 2000-an kali. Terus apa sampai sekarang masih tahu nggak? Enggak, kalau sekarang udah enggak. Udah ya karena memang udah rame juga, udah apa kayak gitu. Orang banyak lewat dan apa maksudnya semakin pemikirannya udah modern, jadi udah nggak banyak yang takut lagi kayak gitu. Oh, gue kira karena ada ojol dia pindah. Enggak pakai angker. Enggak. Sebenarnya kalau daerah itu semakin diomongin makin angker. Oh, jadi kita ngasih energi. Iya kan, ngasih energi. Oh, daerah sini serem nih gitu. Itu ya udah bakal serem terus gitu. Tapi karena orang udah dilupain gitu, udah hilang sendirinya kayak gitu. Dan dia ganti kerjaan baru. Dia yang ngojol. Berarti kalau suatu daerah gua misalnya jadiin theme park, ada tempat main gitu. Ya jadi happy juga gitu ya. Iya. Berarti tergantung gimana kitanya juga kan. Betul. Nah, pertanyaan minggu ini cukup menarik sih, Gur. Oh iya. Apalagi dengan pertanyaan terakhir tentang nebeng ojek atau taksi sih. Itu nyeleneh menurut gua. Kalau dari semua pertanyaan-pertanyaan ini, Kur, lu ada tambahan nggak? Ya mungkin buat para makhluk goib. Bukan para sobat misteri ya? Bukan buat para makhluk goib. Nggak usah nebeng ojol lagi lah. Ojek atau taksi. Iya, atau taksi. Kasihan mereka lagi nyari nafkah serius gitu kan. Iya. Kalian bayar cuman menggunakan daun. Jadi prankster. Jadi prankster kalian. Aduh, mungkin kalian ada konten juga di sana. Tapi mereka emang nontonin video kita, Gur? Emang nontonin video kita? Nggak nontonin video sih, nontonnya langsung. Oh langsung, di sini ya. Kata mereka, oke. 1000 like kata dia. 1000 like ya. Kalau bisa kalian like lebih bagus. Kirim paus. Apa? Kirim paus itu TikTok. Oke, kalau gitu, kalau dari gua sih, ya intinya dari pertanyaan-pertanyaan ini banyak kan masih berhubungan sama kayak gimana cara yang ngusir atau ketempelan bla 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 gitu kan. Soal doa, ya itu balik lagi ke keyakinan hati kita. Semakin yakin, semakin yakin dengan Tuhan, semakin dilindungilah. Iya. Gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kenapa lu doa nggak berhasil atau gimana, ya tanyakan kepada diri lu sendiri. Benar. Oke. Paling itu sih dari gua. Dari gua juga itu aja. Oke, kalau gitu untuk kalian para sobat misteri yang ada pertanyaan-pertanyaan perihal hal mistis atau mungkin mau personal kami gitu kan, walaupun nggak penting gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan apapun bisa dikirim ke email dialogmisteri.cerita@gmail.com atau kalian mungkin bisa komen di bawah video ini dan bisa juga lewat DM Instagram kami di @dialogmisteri. Nah, jangan lupa juga untuk tetap subscribe channel kami dengan cara klik tombol subscribe di sebelah mana sih? Ya, adalah di sebelah bawah-bawah sini. Nyalakan lonceng notifikasi kalian dan jangan lupa follow IG dan TikTok kami di @dialogmisteri. Dan kalau gitu gue pamit undur diri. Ya, gue juga pamit undur diri. Oke, dan selalu ingat di mana ada misteri, di situ ada diari. See you guys. Bye.